Kita langsung sapa, selamat pagi Bianca. Jadi bagaimana kondisi pasca kebakaran terjadi di Pasar Jung hingga saat ini? Selamat pagi Jason, Glory, dan pemirsa. Informasi yang dapat kami sampaikan betul sekali bahwa saat ini, pagi ini pemirsa, saya sudah ada di titik lokasi kebakaran di mana kebakaran yang terjadi tepatnya sekitar pukul 20:55 pada malam tadi, dan api sendiri berhasil dipadamkan sekitar pukul 1 dini hari. Dan pemirsa, Jason serta Glory, ini dia di mana ini adalah masyarakat ataupun para warga terdampak yang berjuang begitu. Ini mereka datang ke tempat tinggal mereka masing-masing begitu. Tadi juga kami sempat berbincang dengan para korban ini. Mereka menceritakan bahwa pagi ini mereka masih begitu mencari harta benda ataupun barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Dan informasi yang kami dapatkan, Jason, memang hingga pagi ini para masyarakat ataupun warga terdampak ini masih begitu melaksanakan begitu gotong royong. Ini mereka masih terus begitu mencari sekiranya apakah ada barang-barang yang dapat diselamatkan. Untuk informasi yang kami dapatkan, Jason serta pemirsa, ini memang untuk kebakaran sendiri ini sebanyak 304 bangunan yang terdampak. Dan saat ini Jason, Glory, serta pemirsa, kami juga akan mengajak Anda, kita akan melihat secara langsung seperti apa kondisi ataupun lokasi kejadian di mana untuk akibat begitu dari kebakaran ini kami masih terus mengkonfirmasi kepada pihak yang berwenang, tetapi memang berdasarkan informasi dari para warga ini diperkirakan akibat konsleting. Oleh karena itu Jason, kami juga akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu warga. Selamat pagi Mas. Pagi. Dengan Mas siapa sebelumnya? Dengan Ojan. Baik Mas Ojan. Mas Ojan, boleh ceritakan malam tadi pada saat kejadian ini Mas ada di lokasi, apakah bagaimana itu Mas pada malam tadi tepatnya? Jadi semalam sekitar pukul 9 malam ya Kak ya. Ya saya kebetulan dengan keluarga baru aja dari luar, jadi saya nggak tahu persis untuk kronologinya. Cuman untuk desas-desus infonya itu memang karena arus listrik gitu, arus listrik. Dan memang jarak yang begitu berdekatan dan sangat rapat pemukiman di sini, jadi membuat apinya itu ya sangat cepat membesar gitu juga. Terus juga karena di sini karena pasar malam, mungkin akses ke dalamnya untuk damkar agak sedikit terhambat. Mungkin seperti itu sih. Baik Mas Ojan, apakah masih ada barang-barang ataupun harta benda yang bisa diselamatkan? Mengingat tadi kan Mas cerita Mas ada di luar begitu, bisa diceritakan kembali? Kalau pribadi saya sih, jujur saya udah nggak sempat bawa apa-apa ya Kak ya. Udah nggak sempat bawa apa-apa, jadi udah saya fokus untuk selamatkan keluarga saya aja. Mungkin berkas-berkas aja yang bisa dibawa sama beberapa yang terbawa. Sisanya udah kayaknya udah nggak terselamatkan. Karena memang kobaran api sangat besar sekali. Baik Mas, jadi memang untuk barang-barang belum bisa diselamatkan karena mengingat Mas tadi juga di luar. Dan Mas, apakah untuk evakuasi saat ini Mas dan keluarga seperti apa ini? Kalau keluarga kebetulan saya pribadi khususnya ada teman yang memberikan tumpangan untuk tempat tinggal ya. Selama ini sih masih oke lah, masih bisa untuk mengungsi. Cuman yang kedepannya tetap kita harus bangun ulang lagi rumah ini. Gitu. Harapannya ini Mas kedepannya seperti apa? Harapannya ya mungkin ya tidak terulang lagi hal seperti ini. Semua warga lebih aware lagi. Ya mungkin untuk struktur bangunannya diperhatikan kembali. Jangan terlalu rapat. Mungkin juga ya dikuranginlah bangunan semi permanennya juga. Sama yang paling penting ya kewaspadaan warga, itu paling utama. Terima kasih ya Mas ya, semoga rumahnya bisa segera dibangun kembali Mas. Dan itu dia Jason, jadi memang untuk saat ini informasi terakhir yang kami dapatkan juga memang untuk total korban dikonfirmasi memang saat ini ada sebanyak 10 korban yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Hermina dan ada sekitar 3 korban ini yang menderita luka-luka. Oleh karena itu memang masih dalam pantauan kembali Jason apakah jumlah ini akan bertambah, dan untuk total kerugian sendiri saat ini kami masih menunggu juga konfirmasi dari pihak yang berwenang. Tapi memang untuk sejauh ini berdasarkan pantauan kami hingga pagi ini sudah didirikan untuk posko penampungan bagi para masyarakat, dan juga tadi pihak dari kepolisian juga sudah mendirikan begitu untuk posko, memastikan begitu para warga ini mendapat tempat untuk dievakuasi. Dan juga Jason, memang kalau kita lihat kondisi pagi ini masyarakat dan juga warga masih terus berjibaku, masih terus bergotong royong untuk menyelamatkan begitu, mencari-cari apakah masih ada harta benda yang diselamatkan. Dan kita akan tunggu kembali Jason nanti untuk update selanjutnya seperti apa dan berapa begitu total jumlah korban hingga siang nanti. Nanti akan kami update kembali, Jason serta Glory.
Baik, terima kasih atas laporan Anda Bianca Sumendap melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Ya, kalau kita lihat berarti tadi Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.